Dan saat ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Ausirion Dholu di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya Rio, kalau kita melihat dari berita tadi, ribuan orang membludak ke kawasan puncak maupun di Gunung Mas. Lalu pemerintah Bogor sendiri melakukan rapid test sampai ratusan orang. Lalu adakah informasi terkait hal ini terutama mengenai penanganan para wisatawan yang melanggar maupun perkembangan terkait dengan adanya rapid test massal di Bogor? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Yudi dan juga Lady. Tepat sekali, memang hari ini, hari ketiga dari libur panjang masyarakat begitu. Ini memang masih menjadi prediksi arus lonjakan lalu lintas yang ada di kawasan puncak ini. Kemarin seperti yang disebutkan oleh Satlantas Polres Bogor, petugas Satlantas Polres Bogor menyebutkan bagaimana hari ini menjadi salah satu hari puncak dari melonjaknya massa yang mendatangi kawasan Bogor puncak ini. Dan memang seperti yang bisa Anda saksikan di belakang saya, baru pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kawasan puncak tepatnya di Simpang Gadok ini yang menjadi salah satu pintu masuk bagi masyarakat untuk kemudian memasuki kawasan puncak ini sudah diramaikan dengan kendaraan yang mayoritas dari luar Bogor begitu. Kalau kami melihat kebanyakan dari Jakarta, kemudian ada dari Tangerang dan juga dari Bekasi yang sejak pada pagi-pagi hari ini mulai memasuki wilayah puncak. Kalau kami melihat pada hari ini memang sedikit berbeda jika dibandingkan hari kemarin terkait dengan persiapannya sendiri. Kalau kami melihat di jam yang sama, pada hari ini pihak petugas gabungan dari TNI, dari Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan juga Satpol PP pada jam yang sama setelah bersiap-siap untuk melakukan apel untuk kemudian melakukan operasi justisi, mengecek bagaimana kesiapan ataupun penerapan protokol kesehatan yang diterapkan oleh masyarakat dari kendaraan-kendaraan yang masuk ke wilayah puncak ini. Namun di jam yang sama kami belum melihat adanya persiapan, baru ada petugas-petugas TNI dan juga Polri yang sedang bersiap di sana melakukan sarapan begitu. Padahal kalau kita lihat kemarin di jam yang sama mereka telah bersiap di sini, mereka sudah membuka posko di sini untuk kemudian berjaga. Petugas pun mulai meramaikan tempat ini. Kemudian di sebelah kiri saya ada Masjid Agung Harakatul Janah yang merupakan salah satu posko untuk kemudian dilakukan rapid test bagi masyarakat yang tidak membawa surat rapid test ataupun diberhentikan oleh petugas untuk kemudian dicek apakah mereka diperlukan untuk melakukan rapid test atau tidak begitu. Nah, terkait dengan rapid testnya sendiri, seperti yang Anda sebutkan tadi, memang dari kawasan puncak ini telah menyiapkan 3 posko tersendiri untuk kemudian bagaimana masyarakat dapat melakukan rapid test massal secara gratis tanpa dipungut biaya. Yang pertama di tempat saya berdiri ini seperti yang saya sebutkan tadi ada di Masjid Agung Harakatul Janah di kawasan Simpang Gadok, dan kemudian ada di kawasan Mega Mendung, dan yang terakhir ada di lahan parkir Telaga Warna. Yang rapid test yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ada sekitar 1.000 rapid test pada hari kemarin. Namun melihat bagaimana ramainya kawasan puncak ini, Pemprov Jabar menambahkan ada sekitar 2.000 rapid test untuk diberikan kepada masyarakat secara gratis. Ini artinya jika kemarin telah dilakukan sekitar 900-an rapid test dari 3 posko begitu, artinya memang masih memiliki stok yang cukup banyak untuk dilakukan rapid test. Nah, rapid test ini akan dilakukan dari hari kemarin hingga pada hari Minggu, hari terakhir arus lonjakan massa yang masuk ke wilayah puncak ini. Dari hasil dari data terakhir yang kami himpun, memang sudah ada 50 orang yang dinyatakan reaktif COVID-19 dan dilanjutkan untuk dilakukan swab test, dan kemudian mereka selama menunggu hasil swab tersebut mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah puncak. Ini artinya mereka tidak diperbolehkan masuk ke wilayah puncak dan mereka diminta untuk putar balik untuk kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Dan seperti yang Anda sebutkan tadi, dari informasi yang kami terima dari Dinas Kesehatan pun, mayoritas masyarakat yang reaktif COVID-19 ini merupakan masyarakat di luar kota Bogor. Artinya bukan masyarakat lokal, namun wisatawan yang masuk ke wilayah Bogor ini atau puncak ini reaktif COVID-19.
Ini menjadi salah satu langkah yang cukup konkret dari pemerintah Kabupaten Bogor bagaimana penerapan protokol kesehatan ini wajib untuk diterapkan di wilayah puncak ini dan memang cukup ketat karena kalau kita melihat bagaimana dari 2 hari ke belakang kami pantau sehari-hari bagaimana tempat wisata yang ada di tempat kawasan puncak ini memang hanya dibuka sampai pada pukul 4 sore, kemudian restoran pun hanya dibuka sampai pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, dan tempat-tempat penginapan pun hanya diperbolehkan sekitar 50% untuk wisatawan yang ingin menginap di kawasan puncak ini. Sejumlah langkah tersebut dilakukan karena memang kawasan puncak ini masih menerapkan PSBB transisi, sehingga masyarakat wisatawan yang datang ke kawasan puncak sejauh pantauan kami hanya meramaikan di kawasan puncak ini tidak menginap begitu. Mereka hanya singgah dari pagi saat ini, meramaikan pagi-pagi ini, kemudian mereka pulang pada sore hari di jam yang sama pada pukul 5 sore dan trennya kemacetannya itu terjadi pada pagi hari ini dan juga nanti sore pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Pada saat ini pihak kepolisian belum menerapkan rekayasa lalu lintas baik yang kontraflow ataupun one way begitu atau satu arah pada saat ini. Namun kalau kami melihat bagaimana tren yang berlaku kemarin begitu sekitar pada pukul 7 pagi nanti operasi justisia akan dilakukan bersamaan dengan one way yang juga akan diterapkan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Begitu juga dengan kontraflow biasanya akan berlaku selama 1 jam begitu. Dan kemudian nanti kalau kita lihat dari 2 hari kemarin one way untuk prioritas kendaraan yang ingin turun atau pulang ke Jakarta ini biasanya akan dilakukan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Cukup berbeda kalau kita lihat kemarin dan juga hari sebelumnya. Pada hari pertama arus puncak dari masyarakat yang masuk ke kawasan Bogor ini, bagaimana pada hari pertama, pada hari Rabu begitu maksudnya, one way untuk prioritas kendaraan yang ingin pulang ke Jakarta ini diberlakukan pada pukul 2 siang hingga 3 siang waktu Indonesia Barat. Ini hanya berlaku 1 jam. Namun pada hari kedua kemarin begitu hari Kamis ini diberlakukan cukup panjang selama pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami akan menunggu informasi dari Satlantas Polres Bogor terkait dengan rekayasa lalu lintas dan juga bagaimana penerapan rapid test di hari kedua ini. Kita harapkan agar seluruh rencana yang diterapkan ini akan ketat begitu karena memang kita masih melihat bagaimana masyarakat di kawasan puncak baik masyarakat lokal dan juga wisatawan begitu masih cukup abai dalam penerapan protokol kesehatan. Simpelnya saja dari penggunaan masker dari tempat-tempat wisata yang kami pantau ini belum secara ketat menggunakan masker. Mereka mungkin ketika di dalam mobil mereka menggunakan masker, namun ketika mereka sampai di tempat wisata mereka melepas maskernya untuk kemudian menikmati cuaca Bandung, dan ini hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh wisatawan puncak maupun juga oleh petugas-petugas yang berjaga di kawasan puncak ini. Lady dan juga Yudi. Baik, terima kasih untuk informasi Anda, Ausrion Dholu, melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.